warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kakak dan abang. Sehat hari ini? Karena kita masih masa pandemi, Bapak mengingatkan ya untuk kita selalu menjaga menjalankan protokol kesehatan supaya kita bisa terhindar dari COVID. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak minta ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, setelah kita tadi berdoa ya, kegiatan selanjutnya Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kakak dan abang semua pada hari ini. Yang pertama Pak Ispadila. Hadir. Iya. Masih ingatkah kalian dengan materi pembelajaran sebelumnya? Masih. Tentang apa? Ya, mengidentifikasi teks laporan jawaban. Itu pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, dari pertemuan sebelumnya, apa yang dapat kalian pahami dari pembelajaran sebelumnya tentang mengidentifikasi teks laporan percobaan itu? Dari yang saya ketahui, struktur dari teks laporan percobaan ada 8 Ya. dan juga kaidah kebahasaannya ada 4. Oke, terima kasih. Pertemuan kali ini kita akan memfokuskan pada menelaah. Jadi ada bedanya tuh. Kalau kemarin hanya mengidentifikasi, sekarang kita menelaah. Ya, jadi KD 3.2-nya menelaah. Nanti akan Bapak sampaikan KD-nya. Pelajaran hari ini ya akan sangat bermanfaat bagi kalian ya pada saat berada di masyarakat. Ya, ini adalah KD kita pada hari ini ya, seperti yang Bapak bilang tadi, KD-nya adalah menelaah. Kalau kemarin mengidentifikasi, sekarang menelaah. Contoh dari teks laporan percobaan ya. Silakan kalian simak, kalian amati di depan ya contohnya. Ya, sudah mulai loading ya. Nanti sudah muncul, silakan diamati. Materi faktual kita ya, contoh teks laporan percobaan. Yang berikutnya, Bapak akan tampilkan satu buah video. Hai, saya Ibu Sela. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Struktur teks laporan percobaan. Yang pertama ada pernyataan umum, ya pernyataan umum. Jadi Bapak perjelas dari yang kita pelajari kemarin. Pertama ada tujuan, ya. Contohnya adalah percobaan ini bertujuan mengetahui cara pembuatan pelangi dengan menggunakan bahan-bahan sederhana. Nah ini contoh pengertian, ya. Pelangi adalah pembiasan cahaya dikarenakan percikan-percikan air terkena matahari lalu membentuk sebuah busur cahaya yang mempunyai 7 warna. Ini contoh bagian pengertian tadi. Sekarang Bapak lanjutkan ke landasan teori, ya bagian landasan teori di mana di sini menampilkan teori yang digunakan dalam laporan percobaan tersebut. Contohnya, Newton beranggapan jika pelangi adalah spektrum dari pembelokan sinar yang masuk lewat prisma. Di dalamnya ada 7 warna dasar, yakni merah, oranye, kuning, hijau, dan lila dan ungu. Nah itu landasan teori. Jadi berarti ada teori yang kita pakai dalam laporan percobaan itu. Latar belakang bagian yang memuat, ya kenapa percobaan tersebut dilakukan. Ya, di sini dinyatakan bahwa percobaan ini dilakukan karena dilatar belakangi oleh rasa ingin tahu tentang proses terbentuknya pelangi. Itu latar belakang diadakannya percobaan membuat pelangi tadi. Kenapa? Karena dia ingin mengetahui, gitu ya. Oke. Selanjutnya, kaidah kebahasaannya ya ada sinonim dan antonim. Ya. Yang pertama contoh sinonim, misalnya bertemu, berjumpa. Jadi sinonim itu adalah kata yang maknanya
sama. Jadi bukan persamaan kata tapi persamaan makna kata. Jadi maknanya sama. Katanya berbeda tapi maknanya sama. Contohnya di sini bertemu dengan berjumpa. Itu sama saja maknanya ya. Kemudian matahari dan mentari. Berikutnya antonim ya. Itu makna yang berlawanan ya. Misalnya kaya, miskin, kemudian tinggi rendah. Baik. Berikutnya kata bilangan. Ya, kata bilangan. Misalnya 1, 2, 1 jam, seperempat, setengah, gitu ya. Lalu ada lagi misalnya kata hubungnya. Apa di situ Kak? Ada? Dan atau dengan bahwa namun meskipun sedangkan oleh karena itu untuk dan lalu yang berikutnya ada materi prosedural, yaitu materi yang menyajikan langkah-langkah dalam membuat teks laporan percobaan. Karena sudah sama-sama membacakan, Bapak tampilkan yang ini. Terima kasih. Ya, baik. Bapak akan bagi kelompok supaya kalian tidak ngantuk ya. Kita akan bekerja bersama-sama ya. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini menggunakan pembelajaran problem based learning tadi yang sudah disampaikan di depan ya. Jadi model ini adalah kalian akan saya berikan permasalahan. Permasalahannya ada di LKPD, nanti akan saya bagikan dan itu harus kalian selesaikan bersama kelompok yang akan saya bagi. Paham ya? Paham. Ya, baik. Bapak akan bagikan LKPD ini kepada kelompok ya. Silakan setiap kelompok mendiskusikan permasalahan yang Bapak berikan di dalam LKPD ini ya. Terus kita mengetahui kadar vitamin C. Habis itu tujuan pengertian, landasan teori, latar belakang, data dan bahan. Terus langkah-langkah percobaan kita carikan. Ini kan gini kan? Hasil percobaan. Terus. Nah, Natasha sama Lista tolong cari di buku ya. Radika tolong cari di internet. Dan kalian coba baca LKPD yang dikasih untuk titik. Siap Kak. Isi struktur teksnya. Siap Kak. Ini ada mana lah? Bagian mana tadi? Tujuan kan? Vitamin adalah suatu zat organik. Iya. Terus kalau bawang manis itu kira-kira ada nggak sih? Jeruk yang manis. Berarti masuk boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Berarti dalam itu. Kalau ngomong tujuannya sama itu tuh di teman-teman boleh nggak nanti? Pak Indonesia terus nanti bagian yang itu tujuannya nanti Pak Is bagian apa? Boleh kan? Boleh. Yuk. Proses. Cari ya. Biologis. Dalam jumlah sedikit. Nah, struktur apa percobaan adalah hasil menjelaskan percobaan dan akan memiliki dua struktur utama dari lapor percobaan. Segala macam itu dah. Terus latar belakangnya kita udah. Jadi kita tinggal kita salin yang ini aja langkah-langkah. Terus hasil percobaan. Terus apa tadi di Di HP kan udah kau carikan. Nah, terus habis itu tinggal kita salin aja nih. Apa-apa aja nih. Masukkan. Kita Semuanya segala macam. Ya. Jadi yang dari buku Sabit gimana? Kalau dari sini ada kayak kekurangan vitamin C, ada kelebihannya gitu. Biasa buat cegah sariawan gitu ya. Tapi kalau kekurangannya berarti kebalikannya kena sariawan dan mendarah pada kulit. Oh, jadi tinggal ditekan jar nih. Tinggal ditambah dikit-dikit ya. Ada masalah? Aman? Mantap. Ya, mantap. Lanjut, kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.
kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan dulu, saya Salsabila Naharnaya Renata sebagai ketua kelompok, dan juga Saya Frederika Hermawta Fiona. Saya Ira Ismara Madina. Saya Putri Andini. Saya Sabit Hafizur Rahman. dan kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya, yang lain dengarkan ya, presentasi kelompok kawannya. Yang pertama yaitu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Saya Febrian sebagai pembuka presentasi, Prasasti sebagai ketua kelompok, dan Rizky Mulia Fatin, Faiz Fadila, dan Kesha Aruna Putri sebagai anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan lanjut. Terus. Saya mulai dari Mbak Natasha. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin membagikan hasil diskusi kami. Ya. Yuk, Untuk teks laporan kita akan berefleksi dulu kerja kelompok di LKPD. Soalnya sudah dipahami? Sudah. Bisa ditemukan? Bisa. Ya. Berarti untuk LKPD tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Dari pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir ya sampai detik ini ya, kira-kira apa yang dapat kalian refleksikan dari pembelajaran tersebut? Tidak sulit karena diskusinya bersama kelompok. Bantu Bapak menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan. Oke, silakan Kak. Jadi dari pembelajaran hari ini kita tuh bisa lihat bahwa dari video tadi sama teks laporan itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau di video Betul, tadi ya. itu strukturnya cuma ada 3, Ya. padahal haknya 8. Harusnya 8. Sedangkan dalam video hanya ada di 3. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat ketua kelompoknya. Boleh hasilnya diserahkan kepada saya, ya. Untuk saya nilai ya. Ini kelompok yang aktifnya jatuh kepada kelompok siapa kira-kira? Iya. Kelompok aktif kedua, teraktif kedua. Iya. Sekarang yang sedang jatuh kepada kedua kelompok. Materi yang akan kalian pelajari selanjutnya mencari teks laporan percobaan di Google ya, di internet. Silakan cari sesuai dengan perintahnya di situ. Itu akan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang pidato persuasi. Ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dimulai. Bapak Ari, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.